Ini bukan film perang, film kolosal atau film fantasi. Walaupun openingnya kelihatan serius dan epik. Walau sama-sama dimulai dari era perperangan dan berubah seiring perkembangan zaman dengan bahan dan bentuk berbeda, selalu ada di tiap peradaban dengan fungsi yang tidak berubah dari masa penggunaannya, yang digunakan untuk perlindungan diri serta sebagai simbol atau identitas pengguna. Inilah kisah tentang alat pelindung kepala. Evolution of Helmet. Di masa lalu, apa yang pertama kali dilihat seperti helm adalah topi datar yang dipakai pengendara di awal tahun 1900-an. Pengendara saat itu menggunakannya sekedar pelindung rambut agar tetap rapi, tetapi tidak untuk pelindungan kepala. Kok kayak topi pelukis ya? Helm pertama yang benar-benar melindungi kepala dikembangkan di Brooklyn Racetrack di Inggris. Brooklyn Racetrack merupakan arena balap pertama dan banyak rider seantero Eropa yang menguji kemampuan menjajal sirkuit tersebut. Dan di sana sering terjadi kecelakaan. Dari situ, seorang Dr. Eric Gardner, yang sering menangani kecelakaan di sana, berinisiatif membuat pelindung kepala berbahan kanvas. Helm tersebut lumayan melindungi, tetapi jauh tidak sebaik helm di masa sekarang. Dan dari sana penggunaan helm di arena balap semakin mainstream di Eropa. Namun, masyarakat umum waktu itu masih menolak penggunaan helm. Bagi mereka, masih merasa aneh menggunakan benda seperti cangkang kerang yang ditaruh di atas kepala. Hingga akhirnya, kematian seorang pahlawan nasional Inggris, T.E. Lawrence alias Lawrence of Arabia, yang meninggal bukan di medan perang, melainkan karena kecelakaan sepeda motor yang mengalami cedera parah hingga koma dan meninggal 6 hari setelahnya. Salah satu dokter yang menangani kecelakaan tersebut sangat terdorong dengan kematian Lawrence untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas pelindung kepala pada para pengendara kendaraan bermotor. Setelah perjuangan yang panjang mempromosikan pada pihak militer Inggris untuk mewajibkan pengguna helm, yang akhirnya pada tahun 1941 upaya tersebut terbayarkan. Angkatan Darat memerintahkan semua pengendara bermotor Angkatan Darat menggunakan helm, dan saat itu menggunakan helm yang menggunakan bahan karet dan gabus. Dari sana, semakin banyak negara yang mengadaptasi penggunaan helm untuk kendaraan bermotor, dan proses pengembangan teknologi helm pun berkembang sesuai perkembangan zaman. Dimulai dengan pelindung dengan dasar kain, helm dengan bahan dasar kanvas, helm karet, dan mulai menggunakan cangkang luar yang keras. Setelah itu, helm mulai diproduksi massal. Pengenalan penggunaan visual atau Google, pembuatan helm half face dan full face, hingga teknologi shock absorber terbaru di masa sekarang. Sedangkan keadaan helm yang diwajibkan di Indonesia awalnya cukup menjadi kontroversi, di mana di masa itu banyak pengendara menggunakan peci, sorban, dan suka menghias rambut dengan konde. Laporan Global Status Report on Road Safety 2013 dan 2015, garapan WHO menempatkan Indonesia dalam kelompok 10 besar negara dengan jumlah kematian akibat kecelakaan kendaraan bermotor tertinggi karena tidak menggunakan helm. Itu semua disebabkan transisi yang terjadi di Indonesia, di mana bermula dari beralihan
kebiasaan masyarakat Indonesia yang banyak menggunakan sepeda kayu beralih ke kendaraan bermotor roda 2 pada dekade 1970-an awal. Hingga akhirnya Kapolri Hugeng ikut turun tangan mewajibkan pengendara sepeda motor menggunakan helm, mengeluarkan maklumat kewajiban pemakaian helm yang mulai berlaku pada November 1971. Dan peraturan ini dijalankan hingga sekarang. Memang sedari awal masih banyak penolakan oleh khalayak umum untuk penggunaan helm dengan berbagai alasan. Tadi saya melanggar tidak memakai helm karena saya lupa. Karena jaraknya dekat, jadi kayaknya nggak perlu pakai helm. Jadi ya buru-buru tadi nggak pakai helm jadi. Tadi buru-buru aku ngantar anak aku sekolah tuh, jadi lupa aku pakai helm. Maaf Nian Pak, kami tadi tuh buru-buru nak ngadap dosen, jadi tinggalan helm kami. Gue kan habis tadi salon, jadi tadi habis kerembat, habis masker kan. Terus kalau pakai helm namanya dosa lah. Habis gue juga belum bayar mahal-mahal, mesti pakai helm kan dosa, kamu basir. Jadi mendingan gak pakai helm gitu loh. Ya nanti lah mikir resiko, yang penting pede dulu sama tanggung yang bagus daripada pakai helm namanya rusak. Masalah jatuh atau enggak nanti lah mikirnya, urusannya belakangan. Alasan ibu nggak pakai helm apa? Alah, rumah aku kan dekat sini lah, Bang. Padahal penggunaan helm dan kendaraan bermotor itu sudah tidak bisa dipisahkan lagi. Kadang kita kurang sadar jika belum melihat bukti yang jelas peraturan dibuat karena ada riset atas masalah tersebut. Dan peraturan yang dikeluarkan adalah pemecah masalah itu sendiri. Pelanggaran tidak menggunakan helm melanggar pasal 291 ayat 1. Selama ini masyarakat dari tahun ke tahun dalam pelanggaran tidak menggunakan helm sudah semakin berkurang dan sudah semakin sadar. Tetapi pelanggaran itu masih tetap ada. Untuk itu dari lalu lintas Polres Lebong melaksanakan penindakan ataupun preventif, peneguran, dan patroli. Alasan yang kami temukan di lapangan dari pelanggar karena perjalanan pendek dan lupa membawa helm. Sering terjadi pelanggaran dilakukan oleh anak-anak di bawah umur. Standar helm yang baik digunakan adalah standar SNI karena helm tersebut sudah diuji kelayakannya. Semoga masyarakat menyadari bahwa menggunakan helm tersebut adalah kebutuhan berkendaraan. Upaya sosialisasi dan penindakan terus dilaksanakan, tetapi pengendara yang masih menolak menggunakan helm mungkin belum merasakan itu adalah kebutuhan. Dan tanpa ada helm, maka ada risiko yang harus ditanggung pengendara. Upaya lain untuk menurunkan tingkat pelanggaran dan kecelakaan yaitu melakukan penerangan keliling atau penling atau public address kepada pengguna jalan di seputaran Kota Curup yang ramai akan lalu lintas. Upaya lain yang kami lakukan adalah dengan melakukan penyuluhan dan himbauan dan dikmas masyarakat terhadap masyarakat terorganisir. Sebagai contoh yaitu giat melaksanakan kontrol terhadap diseminasi pelajaran lalu lintas ke kurikulum PKN pelajaran di sekolah. Berdasarkan data-data dari tahun 2019 sampai dengan 2020, tingkat kecelakaan didominasi oleh kendaraan R2. Hampir dari setengah korban tidak menggunakan helm atau pelindung kepala. Yang sering kami dapati di lapangan, kecelakaan hampir rata-rata tidak menggunakan helm sehingga mengakibatkan luka pada bagian kepala dan geger otak yang sangat fatal. Dan di beberapa kasus menyebabkan meninggal dunia di TKP atau tempat kejadian tanpa mendapatkan pertolongan pertama. Lagi-lagi kebanyakan korban kecelakaan adalah anak di bawah umur dan kecelakaan yang menyebabkan kematian masih didominasi oleh pelajar atau anak di bawah umur. Jadi,
sangat penting peran orang tua yang selalu menanamkan kesadaran berkendaraan untuk anak di bawah umur. Karena sudah tugas dan tanggung jawab orang tua, wali murid, guru untuk menanamkan kesadaran berlalu lintas demi keselamatan bersama. Saya juga sebagai orang tua sangat miris, di lapangan sering ditemukan korban-korban kecelakaan anak di bawah umur. Seharusnya jalan kehidupan mereka masih panjang. Ya, kembali kepada kita sebagai orang tua yang seharusnya lebih mengayomi anak-anak kita agar tidak menggunakan kendaraan sebelum memiliki SIM. Dan kepada masyarakat kami memohon agar menggunakan kelengkapan berkendaraan lebih sebagai kebutuhan. Karena terkadang hanya helmlah membeda antara hidup dan mati pada saat kecelakaan. Tapi mungkin berbeda untuk orang-orang yang merasakan helm adalah kebutuhan atau pilihan passion mereka sendiri. Helm bagi kami pecinta motor klasik, helm selain untuk keselamatan dan untuk menghindari akibat kecelakaan yang fatal, juga sebagai fashion. Karena saat ini di pasaran sudah ada helm-helm yang bentuknya sejalan dengan fashion kami para pecinta. Sudah seharusnya kita mengajarkan dari dini, dari anak-anak kita ajarkan bahwa helm ini bukan sebagai beban tapi sebagai kewajiban, kebutuhan atau fashion lah untuk mereka nanti dalam berkendara. Dan dengan ini kita harapkan generasi ke depan sudah menyadari bahwa helm itu adalah kewajiban yang harus kita pakai untuk jadi alasan saya menggunakan helm itu salah satu untuk keselamatan kita dalam berkendara, khususnya roda 2, karena jangan sampai kita mengalami kecelakaan yang dimana nanti efeknya berdampak banyak bagi keluarga, anak-anak kita juga, dan pekerjaan kita yang pastinya. Melindungi diri kita sendiri karena menghargai orang-orang kita cintai. Untuk total gearnya sekitar 8 jutaan rupiah. Menurut saya, kenyamanan dan keselamatan paling utama pada saat berkendara. Untuk pengeluaran yang saya keluarkan, itu tidak sebanding dengan keselamatan diri saya. Nah, setelah apa yang dijabarkan sampai saat ini, dari sejarah, dari prosesnya, hingga saat ini, di mana hampir semua alasan mungkin sudah tidak berlaku lagi. Karena opsi sudah sangat banyak, dari keamanan, kenyamanan, dan pilihan fashion kesesuaian dengan kendaraan pribadi masing-masing. Mulai dari semua umur, gender, sudah tak ada alasan untuk tidak menggunakan helm. Harapan kami, pandangan masyarakat setelah ini berubah. Memakai helm itu menjadi sebuah kebutuhan, bukan semata kewajiban. Karena keselamatan kita bukan untuk diri kita sendiri, melainkan untuk orang lain. Jika selama ini ada yang bilang pakai helm tidak keren, malah jika tidak pakai helm sebenarnya tampak tidak elegan dan kurang smart. Jika ada yang bilang buru-buru, maka seharusnya karena buru-buru harus menggunakan helm. Valentino Rossi pun tidak berani jika tidak menggunakan helm. Dan yang lebih penting, kita melihat helm sebagai kebutuhan untuk melindungi diri dan melindungi kepentingan orang-orang yang kita sayangi yang membutuhkan kita. Karena bertanggung jawab pada diri sendiri artinya bertanggung jawab pada orang lain. Dan merupakan tanggung jawab kepolisian untuk menegakkan peraturan agar dapat melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.